Zero Respect udah di ban. Masih dengan Pak Kitonya, Pak Guito. Itu Romar gitu. Terus ini Pak cowok ibu. Guito ya. Terus. Tapi dengan di bandnya Selena ini menurutku mahal juga sih. Jadi banyak hero yang lepas kan. Ini Betul. paling ujung-ujungnya yang lepas kayak Link Hirara bakal diadu lagi sekarang. Iya. Mau gak mau ya. Karena kayak Atlas ada. Dan itu yang buat sulit mau kemana nih jatuhnya. Siapa yang bakal dapetin Atlasnya? Atau Tapi- direlakan aja Atlasnya. Ada Eudora juga, ada Beleric juga, ada Valentina. Iya. Bermacam-macam nih sekarang. Hero-hero biru ya sekarang metanya. Agak beda dengan dulu kan ungu ya kan. Oh iya Sekarang zamannya. jadi biru nih sekarang. Popeyes. Iya. Sekarang geser. Biru-biru. Bahkan band kita sekarang warnanya udah bukan merah lagi kan, bandnya warna biru. Wah. Ya, Gevani Be. Oke, Atlas nih jadi tanda tanya besar. Akankah langsung di-ban oleh Aurora? Ya, ada Link sama Hirara. Atlas yang di ban. Ya, Atlas. Jadi semuanya Jadi dibuka, kita tukar. pilih aja. Mau yang mana dulu? Tuh. Nah, tapi karena ada begitu banyaknya pilihan assassin, Hira. Hirara. yang Savage itu ya? Betul. Betul yang Betul, yang itu. Yang benar, ditarikin sama Lutfi tuh. Ya ampun, Savage pertama di IWC ya? Di MSI ya. Jadi Mese iya. Apa jangan-jangan nanti Baratnya keluar lagi juga? Yang badannya besar. Yang badannya besar ya. Fokus di badan besar. Oh ya, tapi sabar dulu sih sebenarnya karena Eudora ada kan. Eudora Beleric menjadi sebuah kombinasi yang menurutku sangat elegan di patch yang sekarang. Midnight langsung Iya. dengan Om Wawa. Itu Midnight langsung nguping. Ini dari hari pertama, hari kedua ini kayak jadi pasangan sejoli banget nih. Iya, dan Link Kedua. kan juga nggak perlu buru-buru ya di sini. Jadi Iya, langsung Link dapat kan duo pick mahal ketiga. banget. Biasanya sih Linknya bakal masuk di pick yang ketiga. Iya. Oke bentar, jadi combo berdua ini Eudora Beleric Ya. sefatal apa? Sefatal kalau salah langkah langsung kembali ke base. Langsung bye-bye. Iya. Jadi mereka tak boleh disatukan. Enggak boleh disatukan, tapi di kiting aja. Karena nggak bisa gerak Bude nih kalau ketemu dua hero ini barengan nih. Oh gitu ya? Stunnya panjang banget kan. Ya. Dari Tapi- Eudora ada, dari Tapi gak ada Beleric barat sih Uranus ya pilihnya. Sayang sekali ya. Oke. Strong, tapi Chow Chow. jadi pilihan ketiga. Oke, Hirara, Uranus, Chow. Plan apa nih dari tiga pick Onyx ini? Satu yang pasti mereka punya insurance buat main di late game. Yang kedua mereka punya Chow ini untuk ngelok kalau misalnya ada Link yang keluar nanti. Jadi ada jawaban juga untuk Linknya. Ah, Iya, stun sedia pasti. payung. Sebelum Link. Sedia payung sebelum. Ada Ada tantangan ditantangin. Ini Gitu. Linknya gagah dan berani ya? Iya. Harusnya cukup berani juga sih karena ya itu dia cukup nyaman dengan adanya Eudora sama Beleric. Udah, Oke. udah lah. Ini trio yang sering kita lihat. Iya. Link Beleric dengan Eudora. Tapi di tangan Aurora gimana? Sama sih kayak mainnya pasti dengan tim yang lain atau dengan konsep sama Eudora Link. Tapi mereka punya playstyle yang begitu agresif dari Ya, awal. minimal Kita lihat ya. Game 1 juga cuma berapa belas menit. Ya mungkin seperti kayak semudah kayak Hirara waktu masuk dengan Inferno Torrent ya. Heeh. Pasti langsung dipaksa untuk falling maple mundur ke belakang. Dan mundur ke belakangnya akan menjadi misteri. Kalau sampai kena lightning ball, terus kena ancient seed dari si Beleric. Ya. Ketarik terus nanti Hiraranya. Bisa ke cancel. Betul. Oke. Wah. Tadi Link sempat di tangan Kairi, kali ini Linknya berpindah ke tangan TNZ. Ya. Iya. Dan Vexana juga ikut dieliminasi nih ya. Jadi salah satu hero yang emang bisa Jawab ngegangguin banget. gangguin Link ya. Mau ambil pedang galau dulu deh. Getar Pedangku dia. yang mana? Nih ada 4 kan. Kiri atau kanan ya? Tadi aku pencet atas kok kayaknya dia ke bawah. Yang lebih tajam yang mana ya? nggak bisa gitu ya. Nah sekarang dengan Esmeralda yang juga dieliminasi, ini emang mulai menghabiskan XP-nya Ya. atau mungkin gold lane fighter. Oh, Kalau aku Golden Band itu Harith sih. Harith Beleric. Oh kan. iya, setuju. hari Iya. segi boom tadi. Betul. Esmeralda dulu dia oke lah. Esmeralda. Tapi jawaban dari tim Aurora dari Midnight itu Vexana dan juga Brody. Brody strong lane Brody. kan ya. Ya Brody yang kalaupun nanti ada marksman lain bisa diganggu dengan Link. Hmm. Kalau Brody mau diganggu lumayan sulit nih, bisa memberikan serangan balik kan dengan corrosive strike-nya dia. Barats yang di ban. Masih ada Alice kalau memang mau adu sustain juga di XP lane. Kalau gold lane pun masih ada ya Cloud. Weh, bentar lagi kita bakal mendengar blessing duet from Sigi Boom tapi. Ya si Jebu. Karena ada Ranger emas. Iya. Ya Ranger Mas agak cemas sih sekarang kayaknya. Kenapa cemas? Entah dari game 1 dia cemas. Ranger emas cemas kah?
Ranger cemas sekarang. Ranger cemas. Oke, dan bagaimana nih Onyx, apakah sudah harus cemas Om dengan 4 pick dari Aurora? Apa yang bisa mereka komplitkan dengan 2 pick terakhir ini? Apa yang harus bisa mereka fokuskan untuk bisa? Ya mereka wajib punya misalnya dari mid lane yang memang bisa sustain dulu sih sekarang. Bertahan dari Link dan itu yang lumayan sulit buat dicari sebenarnya siapa. Dan kalau dari gold lane-nya sebenarnya tergantung dari gold lane standar ya. Mereka punya Kelra juga. Iya. Valen kayaknya masih Ya, jadi best Valentina. pick ya. Dan juga Moskov itu dia. Wow. Ini emang udah 2 pilihan yang ya udah gak ada lagi sih yang lain lebih tepatnya. Untuk mengeksekusi 5 hero dari Onyx, apa yang harus mereka fokuskan? Targetingnya yang harus tepat karena mereka bawain ke arah Chow juga. Trio midnya main sini harus bisa main. Iya, Trio bersama Moskov Valentina. ya, dalam, main bukan main Mobile Legend ya, tapi main dalam artian bisa menjalankan eksekusi mereka gitu. Siapa yang paling berbahaya nih dari Aurora untuk Dari- line up sekarang? Aku masih di Link, Link masih di TNZ. Plus harus hati-hati dengan Hildanya yang jalan. Ini Beleriknya XP atau? Oh iya. Oh, itu dia Bunda yang kita cari. Well. Oke. Game kedua kita akan masuk bersama-sama dengan para caster. Ada Ranger Emas dan juga Lim. Let's go! Thank you so much Bude Clara Monster, Omawa, dan the one and only Nevin the Superstar. Tentunya kita kali ini benar-benar lumayan cukup deg-degan karena tentunya match ini harus didapatkan oleh Onyx untuk bisa membawa nafas ke game yang ketiga, Lin. Betul sekali, tapi tenang aja Ranger Emas. Karena tadi Nevin udah bilang, udah ditelepon sama Nevin, Onyx menang game ini. Oke, semua ada di tangan Nevin. Kita bakal menyaksikan. Let's go to the lane of down. Yap, pattern di awal itu yang paling penting ya. Seperti biasa nih ngelihat di XP Hilda. Wah, ini dia agresivitas dari Kiboy dan juga Sans yang kita nantikan mungkin yang harusnya berada di game yang pertama dan Lunar. Dengan adanya posisi yang sudah ditutup sama Lutfi, dia aware banget, peka sekali Lin. Yap, sama-sama start di purple untuk kedua jungle. Mungkin menghindari adanya invade di triangle. Oh, Sans, jangan sampai ter-take down the first blood. Out of nowhere, permasukan dari tim Aurora, untungnya mereka kehilangan kembali antar Tianzi-nya. Pemegang purple buff dan Kiboy memilih untuk flicker menuju ke arah belakang. Kayak ini masih mau lebih menuju ke arah sosok seorang Rosa Walasi, tapi nampaknya terlalu jauh jarak tersebut. Wow, ada apa dengan Sans? Dia masih Kiboy. flicker tadi. Kiboy, that's it Kiboy. Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Di arah mid lane menandakan para pasukan dari tim Aurora kali ini yang mendapatkan sedikit kerugian dan invasi jungle langsung dilakukan oleh Kyrie. Jangan lupa ya, Hirana memang dari level 2 pun dia udah bisa untuk join, udah bisa untuk ngebantu XP Hilda Lunar untuk match up sama Uranus. Ini mungkin biar sama-sama jalan aja kali ya. Biar nggak terlalu nggak terlalu lama di laning juga. Sama-sama hero Trinity dari gold lane-nya Swift Trinity. Yes, setuju. Tapi kalau gue lihat Moskov kayaknya dalam posisi kali ini agak lebih menguntungkan, Lim. Di awal ya, karena memang Spear of Mystery-nya dipakai buat cicil ya, lebih pasti lah daripada damage biasanya dari Cloud. Tapi di 4 beda lagi. Bakal ditutup jalannya Kiboy. Mereka sudah tahu kalau Kiboy ini sangat menyeramkan dengan Chow-nya. Akhirnya Lutfi sampai melakukan rotasi ke arah mid, memastikan nggak dalam posisi yang maksimal untuk Aurora bisa melakukan kontes terhadap Turtle. Wah, ini best option sih. Samsnya dikasih bawa dulu karena tadi dia kehilangan 1 wave kalau nggak salah. Jadi dia harus dapetin katapult XP Yes, biar dia level ngejar level 4. Nah kan, walaupun kayaknya masih kurang dikit. Nah, kan, Oke. masih kurang dikit, tapi ya oke lah. Tapi setidaknya udah bisa untuk ikut team fight, tinggal nunggu waktu, Lim. Betul. Dia berada di level 4 sebentar lagi harusnya. Dan para pasukan dari tim Aurora kali ini mereka udah sadar kalau Sans berada di level 4. Red of Death bisa jadi salah satu kuncian untuk Sans dan itu dia. Langsung dikunci, Lim. Langsung ya, langsung diambil dulu. Turtle di setup kali ini Onyx yang coba untuk mulai. Oke, Onyx masih mau mulai. Dan posisi dari seorang Luna telah memberikan TNT. langsung di depan sana, Retribution from Kyrie. Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Kali ini para pasukan dari tim Aurora menghilangkan Rosa dan Tianzi. Menjadi poin kill yang sangat mahal untuk dimakan. Untuk para pasukan dari tim Onyx. Mereka kembali dan berhasil mendapatkan lebih. Meanwhile, Blazing Red from Siki Boom ini tidak memiliki damage di early game. Dan akhirnya para pasukan dari tim Aurora memilih flicker for defense dan 1 poin kill. Lutfi following up dengan adanya Kiboy. Ini dia Onyx yang kita tunggu-tunggu, agresif. Terlihat tadi flicker buang agresif, pakai, gak ada pikiran panjang, gak ada ragu sama sekali. Turtle yang sangat-sangat pas. Kyrie pakai infunya di momen yang tepat sekali tadi, untargetable dan dapetin turtle-nya. Sementara itu counter setupnya juga gak kalah bagus. Karena ya lagi-lagi Wrath of Dryad yang diambil Sans tadi juga jadi kunci.
sempat tadi bertanya kan kenapa Suns di awal. Tapi akhirnya dia menjawab dengan performa. Iya, membalaskan kembali keadaan dan itu dia. Lihat Keyboy tersenyum kali ini. Buat para pasukan dari tim Onyx naik langsung boost mental untuk di game yang kedua. Dan ini yang mereka butuhkan. Harus ya. Ngelihat di game pertama yang lumayan pasif bahkan gameplaynya. Sekarang bener-bener diagresifin loh. Buang flicker ke depan dari tadi tuh udah gue tunggu-tunggu. Dari point kill 6 berbanding 2. Goldnya juga dipegang sama Onyx. 1000 gold. Bukan gold yang terlalu mengancam. Tapi ini menjadi awal yang bagus nih untuk startnya mereka. Oke, dan bahkan kalau kita melihat dari segi gold, 1000 ini sebenarnya masih bisa kekejar. Cuma Sangat bisa. dari posisi segi rotasi dan laningnya, ini Onyx udah cukup lumayan bisa mendominasi dibandingkan game sebelumnya. Banget ya. Apalagi mereka punya asuransi late game juga nih. Ada Moskov. Bareng sama Hirara juga enak banget ketika cooldownnya udah cukup nanti ya. Entah dia mau main 40 atau lebih atau mentok bahkan. Ini pagunya dibonyokin dulu nih. Belerik sih keras. Tapi jangan ditenang ya Keyboy. Ya, jangan takut kakinya patah. Iya, itu pohon terkuku. Dan yang ditakutkan adalah malah lihat tertajam di depan sana langsung ada blessing the 40 defense dari segi bom. Tapi Kalra menghindari damage dari TNZ. Dengan posisi dari Tempest of Blade, TNZ nggak mampu untuk mendapatkan apapun di arah top lane. Ini menandakan Aurora kehilangan sword skill. Ya, dia backup aja tadi berarti ya. Ya, dia udah coba posisinya tahan di squadnya biar bisa kuda-kudanya ketika ada Tempest of Blade. The Will of Dragon Flicker. berhasil memancing flicker dari Rosa. Dan ini sword skill yang udah lumayan cukup banyak menandakan Kairi akan mendapatkan turtle tersebut dengan cukup mudah. Mundur ke arah belakang. Lihat Lupi mencoba untuk melakukan zoning out. Rain of Dryad keluarkan lagi dan karena memberikan damage. Dan itu dia Kairi dengan Sky Piercer-nya berhasil mendapatkan point kill tambahan. 1 buah point kill lagi. Bagus sih, tadi memang turtle udah gak bisa dikontes sama sekali. Cuma Lunar ini mengganggu sekali. Keras banget Lunar ya. Masih hanya poke damage aja jatuhnya kalau dari Kairi. Mereka mau paksa tengah. Oke, tapi Kairi masih mau lebih. Mereka cukup mengandalkan Sky Piercer di sini dengan damage nanggung yang memiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi nampak dengan adanya Lunar yang sangat keras seperti kata Lim, masih belum waktunya Lim. Masih maju lo lihat. Tapi di level sama. Sans bahkan menjadi target utama dan lihat dipentung begitu saja. Sans take down di arah mid lane. Para pasukan dari tim Aurora, mereka ingin Sans supaya tidak ada kontes terhadap Purple Buff TNZ. Ya. Ini space juga sih by the way buat Kalra ya. Sementara Aurora mulai tertinggal dari yang tadi kita bahas 1000 gold. Sekarang menuju ke 2000 bahkan ke 3000 gold. Walaupun tadi sempat gue bahas juga level dari TNC ini gak kalah jauh sama Kairi. Dia berbeda satu level dan experience juga berbeda. Ini lah tipis-tipis lah ya. Dapat gak ya? Kita lihat dari Keyboy. Keyboy. Apakah langsung menggunakan Duel Dragon with Flicker? Instant kill! Keyboy! This is your boy! Berhasil mendapatkan TNZ. Dan itu dia. Dengan para pasukan dari tim Aurora, mereka membalaskan kehilangan seorang Kairi. Menjadi beban yang cukup berat untuk pasukan dari tim Onyx. Karena damage-nya masih belum cukup. Masih belum full power, tapi Lutpi dive in yang benar-benar sangat manis. Memberikan damage yang besar dan akhirnya tereksekusi dengan piercing strike dari Kalra. Yap, harus keluar dari turret tadi ya. Gak boleh terlalu lama bermain under turret. Sekarang naik lagi goldnya. Memang Kairi tumbang, tapi tetap ini nggak bisa dianggap jadi kompensasi yang bagus. Betul. Untuk Aurora sendiri. Landing jauh fokus untuk TNC dan jangan lupa Dangerous Grass. Dangerous. Ini di mana-mana ada Keyboy. Di mana-mana ada Keyboy dan Kairi Sky Piercer-nya benar-benar menolong sekali di damage yang tadi. Ya, jadi cukup ya. Jadi cukup hampir bisa Tempest of Blade itu, Lim. Oke. Dan akan turun sedikit, enggak kayaknya. Onyx, mereka nggak mau turunin tempo. Dia invade jungle terus dan Lutfi untuk sekarang kayak masih belum bisa diapa-apain. Yes, Lutfi. Player maker untuk kali ini di game kedua. Lutfi megangin semua. Lutfi ngedeal damage juga. Lutfi buying time juga. Lutfi benar-benar luar biasa untuk di game kedua kali ini, Lim. Oke, Haskell udah jadi untuk TNC, tapi perfect turtle. Oh, manis sekali perfect turtle-nya. Membawa gold 3.300. Menandakan Kera mendapatkan tambahan lagi. Dari segi support system goldnya. Yap, sharing XP juga. Sharing XP-nya. Dan bahkan Aurora kali ini berada di dalam pressure. Membawa game ini ke arah late game. Juga menjadi sebuah hantaman yang keras untuk Aurora harusnya. Iya. Naik terus ya goldnya ya. Nah tadi link itu nggak kelihatan di atas. Jadi buat teman-teman ya, kalau dia ada gambar matanya berarti itu tuh nggak kelihatan sama musuh. Di rumput. Iya, karena kan di tembok dia. Tapi ya itu hitungannya masuk rumput. Ya, di tembok ya. Karena itu Kairi kemarin pakai link juga sempat kayak gitu. Iya, Standby. kayaknya udah semua sih sekarang user lane udah tahu itu. Tapi top lane lihat, inner turret bisa didapetin ini. Yes. Tapi kalau untuk mendapatkan Inner Turret, kayaknya Kera
Coba untuk menyelamatkan Luffy terlebih dahulu. Buying time luar biasa bagus. Target menuju ke arah Kelra. Damage terus sakit. Masih ada Purify di depan sana. Ada para pasukan dari tim Aurora. Mereka bakal coba dibalikin kembali. Apakah Kelra akan loncat? Tapi damage-nya tertancap. Spear of Misery membuat soto dari TNC kali ini tertancap di ujung tembok. Dan bahkan Boy memaksa untuk sounding out. Membuat Pagu tidak bisa pulang. Dan double kill from Sans. Gila Sans membayarkan utangnya dan bahkan coba masih mau lebih dari seorang Kyrie. Rosa harus gugur satu tangkai. Rosa dari Aurora. Oh no, tapi Kiboy juga tumbang ya. Dia nahan damage dari Tara terlalu banyak tadi. Sementara masih bisa mundur dari Lutfi bersama dengan Sans tadi. Pasif dari top lane, udah nggak ada Holy Defense. Ini jadi sinyal bahaya juga nih untuk Lord nanti kalau memang aman dan didapetin Onyx. Ya, Kelra udah mendapatkan posisinya kali ini, Lim. Sudah punya damage. Attack speed udah mulai cukup. Bermain dari front to back udah bisa menjadi sebuah jawaban dari para pasukan dari tim Onyx. Yep. Tapi hati-hati ya, no Purify. Ketika Aurora mau commit lagi ke arah Kelra itu bisa jadi ancaman yang cukup serius. Sekarang akan ditemenin. TNZ gak akan kasih sendiri lagi karena dia tahu TNZ-nya udah gak bisa menang. Ya, TNC udah gak bakal bisa menang. Dia coba untuk melakukan split terlebih dahulu. Tapi Sans sudah langsung ngamenin Red of Dread kali ini. Memastikan untuk bisa nge-counter apa yang dimiliki dari tim Aurora. Ya, untuk offense memang best option lah dari Wrath of Dread. Tapi kalau mau defensif kayaknya Tempest of Blade juga bisa ya. Jadi buat kabur lah kalau memang darurat. Cuma ya ini Onyx agresif. Dia udah kagak usah defensif, maju pokoknya. Iya, Tempur. apalagi 5.000 gold. Oh, ini lumayan sangat kuat. Tapi Kiboy mendapatkan informasi di depan sana. Temennya nggak ada. Tapi kalau misalnya Kiboy kali ini masuk, kayaknya nggak ada damage dan nggak cukup. Cuma mancing Tempest of Blade mungkin. Informasi didapatkan, Kyrie melakukan rotasi mencari di mana TNC berada. Dan Kiboy akan coba flanking. Dia tahu minion sudah masuk ke tengah. Tandanya tengah bisa lewat. Tapi dia tidak mau, Lim. Tenang banget sih. Oke, Council Gaming, Rosa! Target utama dan langsung di-instant kill oleh pasukan dari tim Onyx. Lihat, dari sosok dari seorang Kelra memastikan dengan adanya Spear of Destruction. Mencoba untuk menutup jalan pulang dari tim Aurora. Meanwhile, Kelra masih mau lebih. Tancap ke arah belakang. Kelra menuju ke arah Luna dan Sans! Gila, Sans! Berhasil menutup jalan pulang daripada pasukan dari tim Aurora. Fokus ke arah base dengan adanya Shikimu yang ter-take down. Mereka kehilangan minion. Mereka harus sabar sedikit, tidak boleh terlalu terburu-buru. Dan 3 detik lagi Rosa akan kembali lagi ke Lane of Doubt. Mampukah bertahan Aurora kali ini dari gempuran 4 member? Onyx gak mau mundur. Alright, mereka tidak mau mundur. Mereka mau mendapatkan satu wave terlebih dahulu. Mereka mencoba untuk memberikan damage yang besar. Tapi mundur ke arah belakang. Kelra almost ter-take down. Purify mau tidak mau dikejar. Ada seorang Lunar. Kelra di sana membuying time. Loncat menuju ke arah Cyclone Eye. Memastikan dia bisa selamat pulang. Tapi Kiboy menjadi pengawal yang sangat kuat dan menakutkan untuk Lunar. Wow, hampir ya tadi. Damage dari Eudoranya Rosa. Yang sakit banget tadi memukul mundur semua pasukan dari Onyx. Petir. Kita bahas dari item dulu nih. Blade of Despair udah jadi. Oke, Hiranai damage sekarang udah gak nanggung. Sekarang udah pasti eksplosif sekali. Dia menang level juga. Wind of Nature udah jadi buat Kelra. Sementara Shikibu masih menuju ke arah Wind of Nature. Harusnya ini udah jadi +1 ya. Dari kemenangannya Moskov atas Sampai one lah ya. Yep, betul sekali. Bukan hanya sama Cloud. Tapi dia aman juga dari Tempest of Blade. Yang penting sekarang gimana caranya temponya jangan pindah. 8.000 gold nggak boleh terlalu defensif mainnya. Oke, berarti tandanya mereka harus eksplosif dengan keuntungan yang mereka miliki. Apalagi mereka udah lumayan kuat dari segi damage dan langsung aja retribution dari Kyrie. Memastikan para pasukan dari tim Aurora tidak berhasil mendapatkan Lordnya dan Sans. Tadi flicker dengan Red of Dread-nya yang on point. Betul, abis udah nggak ada source lagi kan buat teman-teman Aurora juga tadi. Makanya si Sansnya juga pede banget. Dia maju ke depan, percaya diri. Sekarang dengan Lord yang didapatkan oleh Onyx 9.000 goldnya naik lagi. Ya ground defense juga terlalu kuat juga loh. Oke. Dari Aurora dia nggak bisa clear secara cepat. Siapa yang mau clear? Eudora. Oke. Kan nggak bisa cepat deh. Dan bahkan kalau misalnya dari Cloud juga kan dia bukan seperti Moskov film ya. Dia Iya, masih dia single target. Ya, single target. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan banget untuk para pasukan dari tim Onyx. Mereka bisa langsung menuju ke arah base turret. Tengah ataupun bawah dipecahkan, ompongkan terlebih dahulu. Karena membawa game ini ke arah belakang, makin lebih late game, makin lebih kuat. Dan mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Aurora. Mau tidak mau mereka harus tenang temponya. Karena kalau mereka gerasa gerusuk udah pasti dipunish sama Onyx dan Lutfi. Kembali lagi jadi poin utama. Dan Kiboy dengan cownya. Rosa tanpa Purify sepertinya adalah sebuah kesalahan yang cukup berat kali ini. Karena menjadi target utama dari Kiboy ini tadi. Memang, tapi kalau dia pakai Purify nggak enak juga. Eudora, dia di setting bisa agresif, bisa defensif dia yang lawan.
mau nggak mau. Dan sekarang lihat mid-nya Kiboy, akan di bawah. Kiboy. Coba untuk dapat satu, duel Dragon-nya berhasil mendapatkan satu. Leonard menampaknya bermasukan dari tim Aurora. Mereka berhasil mendefense. Lutfi, dia bisa turun, tidak bisa dibendung. Tapi sayangnya Kiboy harus termakan. Satu persatu, ditancap TNC. Tidak bisa jalan dari Lelra. Akhirnya Satu hit. satu membuat killer Kyrie. Almost. Dapetin satu self memilih untuk bergerak belakang dari CG Pom. Berhasil mendapatkan satu. No way. 2 poin kill dari tim Onyx didapatkan oleh tim Aurora. Wow, defense yang begitu baik. Dimulai dari Way of the Dragon ke arah yang salah. Setup yang bagus Kiboy. Flicker, Jet Gundonya oke. Way of Dragon-nya salah. Tapi miring dan itu bukan target yang tepat. Kiboy-nya down, Lutfi-nya juga langsung udah sekarat. Nggak bisa banyak nahan damage. Dan ternyata keputusan Kelra untuk lompat ke bagian depan bisa dibilang jadi salah. Yes. Karena satu hit tadi nggak tumbang dan Sigi boom. Dia pakai semua kesempatan itu untuk langsung eksekusi. Oke, lihat mereka langsung memasang mendapatkan turret tengah. Waduh. Membuka semua tengah Waduh. untuk tim Onyx. Maleficent memang sudah di tangan dari Kelra. Tapi jangan lupa, para pasukan dari tim Aurora, mereka megang tempo yang tadi udah dipegang oleh Onyx. Ya, SOD lagi. Sabar, tahan dikit. Karena ya memang ketika lagi unggul dari goldnya, itu harus main agak agresif lah. Cuma tetap penuh perhitungan. Betul. Karena kalau menurut gue tadi gerakannya lumayan resiko. Apalagi kita ngomongin soal masih ada turret. Base turret tadi itu ngebantu banyak sekali loh. Damage yang harusnya kurang dari Aurora. Ya. Jadi cukup gara-gara bantuan turret. Yes. Dan lihat pasukan dari tim Aurora kali ini mereka bakal coba lagi take over jungle yang mungkin sudah tidak mereka dapatkan untuk beberapa menit belakangan. Dan akhirnya untuk menuju ke arah Lord, mereka berani untuk membuka badan. Karena mereka sadar juga si Kibum udah dapetin shutdown dengan gold yang udah cukup harusnya. Ini satu poin yang sangat diuntungkan oleh Onyx adalah Kiboy, ada best Kiboy. Kiboy! Rosa! Kali ini dipancing dan langsung aja dia bisa terlalu besar. Kiboy! Harus bergerak belakang Rosa tertake dan langsung ada blasting duel Kelra. Kali ini masih ada Wayne of Nature, tapi Kelra berhasil dihindari. Kelra seorang diri, berhasil ditutup jalannya. Dan akhirnya Pagu berhasil menghukum Kelra. Tapi 2 poin kill kali ini yang tadinya kita lihat akan diuntungkan Onyx tapi malah berbanding terbalik. Untungnya Lunar berhasil dipanis. Maju lagi. Red of Giant dari Essence berhasil melakukan double kill. Fokus ke best turret. DNC di depan sana. Mencoba untuk melakukan clear terlebih dahulu. Lutfi damage lumayan sakit tapi jangan lupakan Kiboy. Available with flicker. Duel track Kiboy. Berhasil mendapatkan 4 pemain sehingga tidak akan bisa bertahan. Fokus ke best dari semua jawaban. Dan tim Onyx kali ini langsung ada wipe out. Tersisa Rosa. Satu-satunya yang bisa bertahan tapi no. Mereka Pelan-pelan. gagal untuk dapetin Rosa. Kyrie! Masih bisa. Oh, what a play. Minion sudah mulai masuk. Fokus ke arah base. Menuju ke arah game ketiga. Tapi ternyata David Rosa terlalu sakit. Lutfi! Berhasil set the day untuk